pada Zai Xinghua. Apa kamu ikut denganku, sayang? Mungkin saja mereka akan berhenti mengganggumu jika kita ke sana bersama-sama. Terang Kuni pada Zauda. Aku ikut denganmu. Apa itu tidak apa-apa, Kun? Ucap Zauda sedikit antusias. Apa yang kamu katakan, sayang? Tentu saja tidak apa-apa. Lagi pula aku ingin mengajakmu ke sebuah kota makmur di sana. Ucap Kuni lagi yang membuat Zauda berpikir sejenak, lalu dia teringat dengan kota makmur yang disebutkan oleh Kuni itu. Kalau tidak salah namanya kota Wanglong, ucap Zauda sambil berpikir. Baiklah, sudah diputuskan. Ayo kita berangkat. Ucap Kuni yang juga antusias sekali. Hah, apa? Bukankah di negara tirai bambu sudah malam saat ini? Ucap Zauda saat di negaranya saja sudah pukul 5 sore. Itu berarti di tirai bambu sudah jam 7 malam. Tidak apa-apa, sayang. Memangnya ada apa? Apa kamu takut? Ucap Kuni sambil memeluk Zauda. Sementara Zauda hanya terdiam. Tidak ada rasa takut di hatinya jika ada Kuni di sampingnya. Itu yang dipikirkan oleh Zauda saat ini. Kamu selalu bercanda, Kun. Apakah aku tidak aman jika di dekatmu? Ucap Zauda lalu mencium Kuni. Meskipun sedikit berjinjit, tapi Zauda berhasil menciumnya saat Kuni juga menyambut ciuman Zauda. Setelah itu, mereka pergi ke negara tirai bambu menggunakan pintu teleportasi milik Kuni. Meskipun Kuni tidak pernah ke sana, tapi dia pernah melihat istana milik Presiden Zai Xinghua di internet. Walaupun tidak persis di depan istananya, tapi ini sudah cukup bagi Kuni dan terlihat sangat dekat jika dilihat dari bukit yang diinjak oleh Kuni. Ini indah sekali, Kun. Ucap Zauda saat melihat istana yang berkelap-kelip dengan ribuan lampu yang ada di depannya. Sangat indah. Tapi sayangnya mereka musuh kita. Ucap Kuni datar lalu memfokuskan matanya untuk melihat lagi. Mereka sedang mengadakan pesta, sayang. Apa kita pergi dulu ke kota Wanglong Kei atau membubarkannya saat ini juga? Ucap Kuni dengan senyum jahatnya. Sepertinya, kota Wanglong akan terlihat indah saat semakin malam. Tapi kalau kita langsung ke sana, bukankah itu akan menghebohkan, Kun? Aku lihat ada beberapa kameramen dan sepertinya mereka sedang di-syuting. Terang Zauda. Mungkin kamu benar, sayang. Tapi bukankah ini kesempatan yang bagus buat kita? Untuk masalah kamera. Itu adalah hal yang mudah. Tunggu sebentar di sini, ucap Kuni lalu dia terbang mendekat ke arah istana di depannya. Kemudian dia melihat semua orang dengan mata dewanya dan menemukan letak posisi dari presiden mereka. Kamu akan mengingat ini selamanya. Gumam Kuni lalu dia melepas kekuatannya yang lumayan besar mengarah ke tengah-tengah kerumunan dan dua arah. Suara ledakan yang dahsyat langsung menghantam sebagian orang dan membuat semua orang yang di sekitarnya terkejut, termasuk Zai Xinghua dan beberapa pengawalnya. Serangan musuh, berlindung, berlindung. Lindungi Presiden Zai. Dan kalian cari tahu dari mana arah serangan mereka? Teriak Panglima yang membuat semua pengawal yang semula tertegun langsung bergerak cepat. Tercatat ada lebih dari 100 orang mati karena dampak ledakan itu dan Zauda yang melihatnya merasa kasihan sekali. Kun, bukankah itu keterlaluan? Ucap Zauda saat Kuni berada di dekatnya. Tidak, sayang. Akan lebih parah lagi jika aku kehilangan kalian. Mungkin seluruh rakyat mereka akan binasa di tanganku. Selain itu, aku sudah berjanji pada diriku sendiri kalau aku akan mencoba melindungi kalian sebisaku. Terang Kuni yang memeluk Zauda dan akhirnya mereka terbang menuju ke arah istana negara tirai bambu. Hahaha, apakah ini yang kalian inginkan? Suara tawa Kuni menggema ke seluruh tempat dan didengar oleh semua orang. Bahkan Zai Xinghua yang dikawal untuk memasuki istananya berhenti saat mendengar suara asing di telinganya. Kemudian semua orang menoleh ke arah sumber suara itu dan mata setiap orang terbelalak saat mengetahui Kuni dan Zauda terbang menuju ke arah mereka. Bukan karena Kuni, tapi karena mereka bisa terbang yang membuat semua orang terbelalak dan hanya Zai Xinghua yang tidak heran karena gurunya tetua Xiulen juga bisa terbang meskipun hanya sebentar. Presiden Zai, mari kita masuk. Sepertinya musuh kita sangat kuat. Ucap pengawalnya dan Zai berniat akan masuk sebelum matanya bisa melihat dengan jelas siapa orang yang sedang terbang menuju ke arahnya itu. Ini tidak mungkin. Ucap Zai Xinghua sambil geleng-geleng kepala. Bukan hanya wajah Kuni, tapi dia juga mengenal wajah Zauda saat penobatannya beberapa hari yang lalu. Presiden Zai, bukankah itu pemuda yang bisa mengendalikan monster? Teriak penasehatnya sambil berlari ke arah Presiden Zai Xinghua. Diamlah, tanpa kamu kasih tahu. Aku juga tahu. Ucap Zai Xinghua sedikit lemas. Orang yang ingin dia hindari, justru dia malah datang dan membuat onar di istananya. Padahal dia sudah memikirkan matang-matang untuk tidak menyinggung Kuni. Tapi sekarang, dia tahu kalau ratu dari kerajaan Oceani dan Kuni memiliki sebuah hubungan. Kamu dasar bajingan. Apa kamu bisa menjelaskan ini padaku? Ucap Zai Xinghua pada penasehatnya saat melihat dengan jelas kalau Kuni dan Zauda sedang berpelukan sambil terbang. Ini, aku tidak tahu kalau mereka punya hubungan Presiden Zai. Ucap penasehatnya terlihat pasrah. Aku akan membuat perhitungan denganmu. Ucap Zai Xinghua yang membuat kaki penasehatnya sedikit lemas. Zai Xinghua, apakah kematian dari prajuritmu yang tersisa tidak membuatmu takut? Aku tahu kamu mungkin sudah mengenalku. Tapi apakah sebuah tindakan yang bisa membuat kamu memahamiku? Ucap Kuni yang membuat Zai Xinghua sedikit bergidik ngeri. Beraninya kamu. Lancang sekali kamu. Sering.
Hanya sekali mengayunkan tangannya, Kuni sudah memotong leher seorang pengawal yang berteriak padanya. Jika ada yang mencelaku, nasibnya tak jauh beda dengan dirinya. Ucap Kuni datar, tapi itu sudah cukup membuat semua orang yang mendengarnya bergidik ngeri. Dalam kebisuannya, Zai Xinghua tak tahu harus berkata apa lagi. Apalagi saat melihat sendiri betapa menakutkannya Kuni. Hanya sekali lambaian tangannya saja sudah bisa memotong leher dari pengawalnya. Itu menandakan kalau Kuni adalah orang yang sangat berbahaya sekali. Hei Kun, sepertinya dia mengacukanmu. Karena aku tak melihat mulutnya terbuka. Ucap Sauda santai, tapi itu sedikit membuat Kuni berpikir jika apa yang dikatakan oleh Sauda ada benarnya juga. Bab 268. Keindahan kota Wang Longke. Semakin diam, maka akan semakin banyak orang yang mati di kubumu. Ucap Kuni lagi, lalu melambaikan tangannya lagi. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sudah ada lebih dari 15 orang yang mati, dan pada akhirnya membuat Zai Xinghua bertekuk lutut di hadapan Kuni. Maafkan aku. Aku tidak tahu jika Ratu Kerajaan Oceani memiliki hubungan denganmu. Kalau aku tahu, aku tidak mungkin berani mengusik Kerajaan Oceani. Ucap Zai Xinghua sambil menangis terseduh-seduh di hadapan Kuni. Lihatlah ini. Di pergelangan tangannya ada gelang Vesmir yang tidak ada satu orang pun di dunia ini yang memilikinya selain Nyonya Mirza. Ingat ini sampai kapanpun, kalau tidak nyawamu yang akan menjadi taruhannya. Ucap Kuni lagi. Dan kali ini Zai Xinghua tetap menangis sambil memohon. Melihat Zai Xinghua menangis, seluruh pengawalnya merasa tak percaya dan mereka sedikit terhina dengan tindakan yang dilakukan oleh presiden mereka. Sementara Kuni dan Zauta terkejut. Tidak mungkin Zai Xinghua bisa berlutut semudah ini di hadapan musuhnya, sehingga jelas ada kejanggalan di sini. Meskipun begitu, Kuni tidak menemukannya karena tangisan Zai seperti sangat nyata sekali. Ini peringatan terakhir untukmu. Jika kamu masih mengusik kehidupan negara lain, aku tidak akan segan-segan untuk meratakan negaramu. Ucap Kuni datar yang membuat Zai Xinghua semakin ketakutan. Terima kasih Tuan. Terima kasih. Aku janji tidak akan mengusik negara manapun lagi. Ucap Zai Xinghua sambil memohon pada Kuni. Setelah mendengar Zai Xinghua memohon, Kuni lalu terbang kembali bersama Zelda menuju ke tempat semula, yaitu bukit di dekat istana. Apa kamu bisa mempercayainya, Kun? Karena aku melihat kamu sudah tidak segarang tadi. Terang Zelda saat berada di pelukan Kuni. Apa yang kamu katakan, Sayan? Aku mungkin kejam, tapi aku masih punya hati. Setidaknya aku berharap Zai Xinghua mau merubah wataknya. Ucap Kuni lalu dia langsung memasuki pintu teleportasinya untuk menuju ke kota yang dijanjikan olehnya, yaitu kota Wang Longke. Presiden Zai, apa maksudnya ini? Kenapa Anda tiba-tiba berlutut di hadapannya? Ucap penasehatnya yang sedikit tidak terima itu. Diam. Bunuh dia sekarang juga. Gara-gara dia, aku harus menurunkan harga diriku. Ucap Zai Xinghua pada pengawalnya dan orang yang ingin dia bunuh adalah penasehatnya sendiri. Epi, apa ini? Apa maksud Anda Presiden Zai? Tolong ampuni aku Presiden Zai. Tolong Aceh Ki. Teriaknya lalu dia mati saat sebuah tombak menembus jantungnya. Panglima, cepat cari tahu, ada di mana dia sekarang? Ucap Presiden Zai Xinghua dengan tatapan niat membunuh yang sangat dalam sekali. Baik Presiden. Ucap Panglimanya. Orang yang selalu bersama Zai Xinghua akan merasa sangat bahagia saat melihat raut wajah Zai Xinghua yang mengerikan ini. Karena mereka sudah hafal kalau Zai Xinghua sedang merencanakan sesuatu yang sangat gila sekali. 15 menit kemudian. Maaf Presiden Zai. Kami tidak dapat menemukan pemuda bernama Baikuni Mirza yang bersama Ratu Kerajaan Oceani meninggalkan negara ini. Bukan hanya itu saja, kami juga tidak menemukan jejak digital apapun mengenai kedatangan mereka. Bahkan mereka juga tidak terekam oleh CCTV bandara manapun Presiden Zai. Terang Panglimanya membacakan surat yang dia terima dari mata-mata mereka. Apa kamu sedang membodohiku? Bagaimana mereka bisa datang ke sini kalau mereka tidak naik pesawat terbang? Jika mereka naik perahu, mereka akan membutuhkan waktu sekitar 1,5 hari di perjalanan. Sedangkan untuk surat yang terkirim baru kemarin pagi dan itu baru 1 hari. Tidak mungkin mereka sudah tahu duluan jika suratnya saja baru tiba kemarin. Cari lagi, pasti ada suatu cara agar mereka bisa datang ke sini. Teriak Zai Xinghua pada para pengawalnya. Maafkan kelancangan saya Presiden Zai. Bagaimana dengan cara dia terbang? Bukankah kita melihatnya sendiri kalau dia bisa terbang? Ucap Panglimanya yang sedikit masuk akal. Setelah mendengar ucapan dari Panglimanya, Zai Xinghua terdiam karena cara itu juga bisa dilakukan. Tapi lagi-lagi Zai Xinghua sedikit ragu karena jarak dari kerajaan Oceani dan negara tirai bambu yang terbilang cukup jauh. Butuh waktu sekitar 5 jam saat mereka naik pesawat dan itu masih masuk dalam logika jika mereka terbang selama 5 jam. Pertanyaannya, apakah mereka terbang selama 5 jam non-stop atau ada jeda istirahatnya? Memikirkan semua itu membuat Zai Xinghua sedikit pusing karena baru pertama kali ini dia mendapat sesuatu hal yang sangat mustahil sekali. Lapor Presiden Zai. Tim pencarian tidak menemukan jejak apapun di bukit selain jejak kaki yang melangkah, itu pun hanya beberapa langkah saja. Ucap pengawal yang tiba-tiba melaporkan hasil pencariannya setelah mendapat telepon dari rekannya. Mungkin dengan cara terbang adalah cara yang masuk akal. Gumam Zai Xinghua lirih. Kalau begitu,
Cepat cari tahu, ada di mana dia sekarang. Sebarkan semua foto tentangnya di mata-mata kita. Aku ingin tahu kemana dia pergi setelah berani mempermalukanku. Teriak Zai Xinghua dan beberapa pengawalnya langsung berhamburan untuk pergi. Sementara Zai Xinghua sedang mencari Kuni. Kuni yang sudah berada di kota Wanglongke dibuat takjub akan keindahan kota ini. Di mana kota yang terang dengan banyak sekali lampu di sudut jalan dan juga di sebuah kedai. Orangnya pun nampak ramai. Terlihat dari senyuman orang-orang yang ada di sekitarnya membuat Kuni yakin jika pemimpin yang membuatnya tertarik itu adalah orang yang bijak dan baik hati. Hal itu terbukti dari rasa bahagia yang ditunjukkan oleh wajah di setiap orang. Meskipun begitu, tidak semua orang bahagia. Ada juga yang lesu dan melamun. Mungkin karena rasa aman yang dimiliki oleh mereka. Lantas tidak membuat kehidupan mereka bahagia. Ada juga beberapa pedagang yang bisa terbilang kuno sepi pembeli lantaran tempat yang mereka suguhkan tidak sebaik dan sebagus tempat-tempat baru yang memiliki dana cukup untuk membuat sebuah restoran atau kafe yang nyaman untuk ditempati. Meskipun terlena akan keindahan yang disuguhkan, tapi mata Kuni justru tertarik pada toko-toko atau restoran-restoran kuno yang sepi pembeli. Terlihat hanya ada 1-2 orang yang datang dan kebanyakan dari mereka adalah orang tua yang umurnya sekitar 50 tahun ke atas. Bagaimana Kun? Bukankah ini sangat indah sekali? Terima kasih Kun. Ucap Zelda lalu mencium Kuni di tengah-tengah keramaian. Meskipun di sini sudah biasa ada orang berciuman, tapi tetap saja paras dan aura ketampanan dan kecantikan mereka mampu mengusik mata setiap orang yang melihat adegan mesra mereka. Bahkan tak jarang ada yang mengabadikannya meskipun dalam bentuk sebuah foto saja. Bab 269. Dua saudara yang malang. Pencuri, dasar kau pencuri kecil. Awas kau ya. Tangkap pencuri kecil kita. Aku akan membunuhmu kali ini. Teriak seseorang yang diduga adalah korban pencurian di sini. Tunggu aku kakak. Aku akan menyelamatkanmu dengan makanan ini, batin si pencuri sambil terus berlari melewati kerumunan dan juga Kuni yang terusik oleh teriakan kata pencuri. Kuni tak menyangka jika di kota makmur ini masih ada pencuri. Apalagi saat dia mendengar pencuri kecil. Sedang Zauta merasa aneh karena Kuni secara tiba-tiba melepas ciumannya dan menatap ke arah kiri di depan mereka. Tak berselang lama, beberapa detik kemudian, seorang anak kecil berusia sekitar 12 tahunan berlari dengan sangat kencang sambil membawa sepotong roti yang sudah tidak utuh lagi. Rupanya, aksinya diketahui oleh pegawai toko dan pada akhirnya dia hanya bisa menarik separuh roti saja dan berlari kencang ke arah rumahnya. Minggir, teriak pencuri kecil ini. Kun dia berlari ke arah kita. Ucap Zelda yang bersiap-siap untuk menghadang anak tersebut. Menghindar saja Sayan? Ucap Kuni lalu Zelda menghindar meskipun dia sedikit terkejut juga. Kemudian anak itu berlari dan pada akhirnya dia melewati Kuni dan Zelda tanpa hambatan sama sekali. Tuan, kenapa Anda tidak mencegahnya? Jika terus-terusan begini, toko kami bisa tutup Tuan. Keluh pemilik toko sambil nafasnya ngos-ngosan. Maaf Pak Tua, kami adalah pelancong, jadi kami tidak ingin menimbulkan masalah di sini. Ucap Kuni singkat lalu berbalik untuk mengikuti anak tersebut. Sementara pemilik toko juga kembali karena dia tak mungkin mengejar anak kecil itu sejauh mungkin. Kun, apa aku boleh tahu apa alasanmu tidak menangkapnya? Dan apa yang dikatakan oleh Pak Tua tadi? Ucap Zelda karena dia masih belum mengerti dengan bahasa negara tirai bambu. Dia hanya mencuri sepotong roti Sayan. Itu pun tidak utuh. Berapa harga sepotong roti dan kenapa dia mencuri? Itu mungkin karena dia sangat terdesak sekali. Dan Pak Tua tadi mengeluh pada kita kenapa kita tidak menangkap anak kecil itu dan malah membiarkannya pergi. Terang Kuni yang membuat Zelda sangat mengagumi Kuni. Bukan hanya hatinya yang baik, tapi rasa aman yang selalu diberikan pada Kuni membuat Zelda memeluk Kuni lebih erat lagi. Oh ya, aku hampir lupa. Ucap Kuni lalu dia mencium Zelda lagi dan kali ini bukan hasrat yang diberikan. Melainkan kemampuan berbagai bahasa yang belum Zelda miliki berada tepat di otaknya. Segar, berenergi dan seperti menambah wawasan baru, Zelda tercengang saat kedua matanya bisa melihat sedikit lebih jauh lagi dari biasanya. Kun ini apa? Tanya Zelda sambil memegang kepalanya. Kamu sudah bisa berbicara dengan berbagai bahasa Sayan. Sekarang kamu tidak perlu penerjemah untuk bisa mengerti semuanya. Ayo kita lekas menyusulnya karena jaraknya dengan kita sekitar 400 meter. Akan lebih cepat jika kita terbang lagi. Ucap Kuni lalu memeluk Zelda lebih erat lagi. Bilang saja kalau kamu sedang mencari-cari kesempatan Kun. Keluh Zelda saat Kuni menggendongnya di depan. Oh ayolah Sayan. Apakah aku perlu mencari kesempatan hanya untuk menidurimu? Aku yakin kalau kamu sebenarnya yang menginginkannya. Terang Kuni mencoba menggoda Zelda. Sementara Zelda hanya terdiam karena dia tak bisa membalas ucapan Kuni tersebut. Dengan cepat, mereka tiba di sebuah gubuk rel di dalam hutan yang mana hanya ada satu pencahayaan lilin yang menyinari rumah tersebut. Selain api unggun kecil di depan rumah tersebut. Pergi Xiaobai. Aku tidak butuh makanan dari hasil mencurimu. Teriak seorang gadis pada anak tersebut yang ternyata bernama Xiaobai. Kakak, aku mohon kakak makanlah. Aku tidak bisa berburu karena di hutan sedang ada beberapa beruang, singa dan juga makan yang berkeliaran akhir-akhir ini. Aku terpaksa melakukannya karena aku tidak ingin kakak mati. Ucap anak laki-laki tersebut sambil berusaha mengambil roti yang dilempar oleh kakaknya tersebut. Aku tetap tidak akan memakannya.
Aku lebih baik mati daripada harus makan dari hasil curianmu itu. Pergi dan jangan pernah kembali lagi. Teriaknya lagi dan itu sangat menyakiti hati anak kecil tersebut. Oh, di sini rupanya rumahmu. Kenapa kamu kabur begitu saja? Padahal aku sudah memesan makanan untukmu. Ucap Kuni yang langsung masuk dan itu sangat mengejutkan Xiaobai dan kakaknya. Kamu ucap Xiaobai sambil mengingat wajah Kuni. Apa yang kamu katakan? Apa kamu lupa sudah menolongku tadi? Jika bukan karena bantuanmu, aku mungkin sudah menjadi pusat perhatian semua orang, dan aku pasti akan kesulitan melewati kerumunan tadi. Ucap Kuni yang sangat tidak jelas itu. Sementara Zalta ingin sekali tertawa karena ternyata Kuni tidak pandai berbohong. Jadi dia adalah kakakmu? Ucap Kuni sambil melihatnya dengan mata dewanya dan menemukan kalau namanya adalah Xiao Meilan, berusia 15 tahun dan sedang sakit radang usus sedang, dan belum ke tahap usus buntu. Butuh waktu sekitar 5-7 hari agar bisa sembuh. Itu pun jika gizinya terpenuhi, pola makan teratur dan yang paling penting istirahat dengan baik. Anda, siapa tuan? Tanya Xiao Meilan pada Kuni. Kami adalah sepasang kekasih yang baru saja menikah. Kami ingin bulan madu di sini dan kami sempat menjadi pusat perhatian semua orang. Tapi beruntungnya ada adik laki-laki ini yang menyelamatkan kami. Kami ingin mentraktirnya makan, tapi dia sudah berlari duluan. Beruntungnya kami bisa mengikutinya sampai di sini. Ucap Zelda yang membuat Kuni tercengang dengan apa yang dikatakannya. Bahkan Kuni tidak percaya kalau Zelda sangat mahir sekali berbohong. Hal itu terbukti dari ucapannya yang halus sekali. Natural seolah-olah dia menghipnotis lawan bicaranya. Apa Anda serius, Nona? Karena aku tahu sejak kemarin adikku ini sukanya mencuri. Ucap Meilan. Sudah aku bilang. Itu karena aku terpaksa. Lagi pula aku hanya mencuri sepotong roti saja. Keluh Xiaobai pada kakaknya. Mencuri tetaplah mencuri, meskipun hanya sepotong roti. Ingat itu Xiaobai. Ucap Meilan yang membuat Xiaobai terdiam. Apa kalian tinggal hanya berdua di sini? Di mana kedua orang tua kalian? Ucap Kuni saat tak merasakan hawa keberadaan orang lain selain mereka berdua. Kami memang hanya tinggal berdua saja tuan. Ucap Meilan pada Kuni. Oh begitu, baiklah. Apa kalian bisa ikut kami kembali lagi ke tempat tadi? Aku janji aku akan mentraktir kalian dengan kenyang saat ini. Ucap Kuni yang membuat mata keduanya terbelalak tak percaya. Bab 270. Kepribadian Zelda yang lainnya. Oh aku ingat sekarang batin Xiaobai lalu dia berdiri di depan kakaknya. Tuan, apa yang ingin Anda lakukan pada kami? Apa Anda ingin menculik dan menjual kami? Ucap Xiaobai yang membuat semua orang terkejut. Termasuk kakaknya sendiri. Xiaobai, apa yang kamu katakan? Ucap Meilan pada adiknya tersebut. Hahaha, apa aku tidak salah dengar? Apa kamu mendengar itu Sayan? Ucap Zelda yang justru membuat Kuni sangat terkejut sekali. Apalagi image yang ditunjukkan oleh Zelda akhir-akhir ini sangat kalem dan santun. Tapi saat dia tertawa terbahak-bahak tadi, membuat Kuni tidak bisa percaya kalau dia adalah Zelda yang dia kenal selama ini. Hentikan Sayan, dia akan semakin takut nantinya. Ucap Kuni lalu dia berjalan mendekat ke arah Xiaobai yang rupanya sudah memegang sebuah pisau di tangannya itu. Dengarkan aku. Aku tidak butuh kalian kalau untuk menghasilkan uang. Apakah menurutmu aku kekurangan uang? Ucap Kuni sambil menunjukkan pakaiannya yang lecis itu. Berhenti. Menjauhlah. Kami tidak mau pergi dengan kalian. Ucap Xiaobai bersikukuh dengan tatapan pertahanannya. Aku tidak akan memaksa, tapi aku akan menyembuhkan kakakmu dulu. Dia sakit di bagian perut dan kalau dia tidak segera diobati, maka dia harus dibawa ke rumah sakit untuk menjalani operasi. Apa kalian mampu membayar biaya rumah sakitnya? Ucap Kuni yang membuat keduanya terkejut lagi. Sementara Meilan lebih terkejut lagi. Apalagi sedari tadi dia menyembunyikan rasa sakitnya dan tidak memperlihatkannya sekalipun pada Kuni. Bagaimana? Bagaimana Tuan bisa tahu? Ucap Meilan tak percaya. Melalui penciuman dan pengamatan. Sedari tadi kamu hanya duduk saja dan berusaha bergerak seminimal mungkin agar perutmu tidak bergerak. Jadi aku bisa menyimpulkan kalau kamu sedang sakit. Jadi apakah aku boleh mengobatimu? Ucap Kuni lagi tapi dengan senyuman merekanya. Setelah mendengar penjelasan dari Kuni, Meilan merasa jika Kuni orang baik. Sementara Xiaobai merasa jika Kuni adalah seorang penyihir yang jahat. Berhenti, jangan mendekat. Aku tidak ingin kamu membawa kakakku. Ucap Xiaobai dan kali ini dia mengacungkan pisau ke arah Kuni. Anak sekecil kamu apakah mampu melawanku? Jika aku mau, aku sudah membunuhmu dengan ini. Apa kamu mengerti? Ucap Kuni sambil menunjukkan sebuah pistol yang selalu dia bawa kemana-mana. Pistol yang terbuat dari tulang hewan yang bisa lolos dari detektor bandara menjadi salah satu barang yang wajib dibawa Kuni. Tentunya selain alkohol kecil dan juga jarum perak miliknya. Kalaupun dia tidak membawanya, tapi dia bisa mengambilnya dengan menggunakan pintu teleportasinya. Melihat pistol di pinggang Kuni membuat Xiaobai semakin tertekan dan gemetar. Begitu juga Meilan yang ikut ketakutan. Apa yang kamu bicarakan Sayan? Kamu menakut-nakutinya. Ucap Zelda yang langsung meraih pisau milik Xiaobai. Setelah itu dia mengelus-elus rambut Xiaobai yang membuat Xiaobai malu. Apalagi jaraknya dengan Zelda yang sangat dekat,
sehingga membuatnya semakin malu lalu mundur beberapa langkah. Oh, ayolah. Kamu masih kecil dan punya malu. Apakah kamu menyukaiku? Goda Zelda pada Xiaobai dan membuat Xiaobai sangat malu sekali. Kamu urus dia, sayang. Aku akan menyembuhkan kakaknya. Buka bajumu sedikit saja di bagian ini. Ucap Kuni sambil menunjuk bagian perut Meilan. Tuan, mau kau apakan perutku? Ucap Meilan sambil membuka sedikit bajunya. Kamu jangan takut, aku akan mengobatimu secepat kilat. Ucap Kuni lalu mengeluarkan jarum peraknya yang membuat Meilan sedikit ketakutan. Sementara Xiaobai langsung berlari keluar karena dia fobia terhadap jarum. Hei, mau kemana Xiaobai? Teriak Zelda yang berusaha mengikutinya. Sementara Kuni fokus pada Meilan dan tidak butuh waktu lama baginya untuk bisa menyembuhkan Meilan. Hanya dengan 3 jarum dan kurang dari 10 detik saja, perut Meilan seperti kembali hangat dan rasa sakitnya berangsur-angsur membaik. Bahkan dia tidak merasakan rasa sakit lagi. Tuan, apa ini? Apakah aku sudah sembuh, Tuan? Ucap Meilan yang terlihat bahagia itu. Kamu sudah sembuh. Sekarang cobalah berdiri dan berlari. Ucap Kuni lalu Meilan cingkrak-cingkrak bahagia. Sudah 3 hari lamanya dia sakit. Dan sejak sakit itu dia praktis tidak bisa berbuat banyak. Bahkan dia tidak tahu kalau selama 3 hari dia sakit. Kebunnya yang berada sedikit jauh dari gubuk ratnya hancur akibat dari ulah beruang yang menemukannya. Itulah mengapa selama 3 hari ini, Xiaobai menuju ke pusat kota terdekat untuk mencuri lantaran tanaman kebunnya sudah hancur. Perihal mengenai kedua orang tua mereka. Baik ayah ataupun ibunya sudah lama mati sejak 5 tahun yang lalu. Sebenarnya Meilan dan Xiaobai bukan berasal dari kota Wanglongkei, tapi karena keadaan saja yang membuat mereka berdua hidup di hutan, di pinggiran kota Wanglongkei karena selain pendatang. Mereka juga tidak punya identitas jelas untuk bisa menetap di kota Wanglongkei tersebut. Tuan. Terima kasih, Tuan. Aku sudah sembuh kali ini. Ucap Meilan yang lupa jika dirinya adalah seorang gadis remaja saat ini. Syukurlah kamu sudah sembuh. Berarti untuk saat ini. Tiba-tiba perkataan Kuni terhenti karena dia bisa merasakan keberadaan binatang buas di dekat mereka. Terutama di dekat Xiaobai dan juga Zelda yang sedang berada di luar. Kamu tunggu di sini. Ucap Kuni serius karena dia ingat kalau Albi sedang berada di kerajaan Oceani menggantikan posisi Zelda saat ini. Sayang? Ucap Kuni sesaat setelah dia berada di dekat Zelda. Kun, apa kamu merasakannya juga? Ucap Zelda yang sepertinya dia juga merasakan ada binatang buas sedang mengintai mereka. Sepertinya itu seekor beruang sayang. Besar sekali dengan tinggi lebih dari 2 meter. Kamu masuklah ke dalam. Ucap Kuni sambil terus menatap pada beruang yang sedang mengintai mereka. Apa kamu bercanda? Bukankah setiap hari aku berlatih bersama seekor beruang, Kun? Itu berbeda, sayang. Ucap Kuni sedikit terkejut saat dia mengetahui Zelda ingin melawan beruang tersebut. Sementara Xiaobai merasa jika percakapan Kuni dan Zelda tidak mampu dia ikuti. Apalagi saat mendengar kata berlatih bersama beruang sungguh manusia yang aneh batin Xiaobai. Lalu beruang yang menunggu sedari tadi merasa kurang sabar. Mungkin karena keberadaannya sudah diketahui sehingga tidak ada gunanya dia bersembunyi lagi. Bab 27 1 Januari Gan remehkan aku, Kun. Dia datang, sayang. Ucap Kuni lalu beruang itu langsung keluar dengan ruangan yang membuat Xiaobai terkejut bukan main. Terara uruh. Apa kamu yakin ingin melawannya? Apa kamu bercanda? Aku tidak gentar sedikit pun. Ucap Zelda lalu dia maju yang membuat Xiaobai ingin berteriak untuk menghentikannya, tapi suaranya tidak bisa keluar. Suara beruang meraung lagi dan langsung melambaikan tangannya untuk mencakar Zelda. Zelda yang bisa melihat dengan jelas pergerakan beruang tersebut lantas menghindari pukulan yang dilontarkan oleh beruang tersebut dan dengan refleks yang bagus. Zelda lalu memukul balik beruang tersebut di area telinga mendekati wajahnya dan hanya dalam sekali pukulan saja. Buguh! Braak! Sretit! Duh! Beruang tersebut langsung jatuh terkapar ke tanah dengan keras sekali dan lagi-lagi itu mengejutkan Kuni dan Xiaobai yang melihatnya. Bagi Xiaobai, mungkin bukan pertama kalinya dia melihat beruang itu. Tapi saat melihat betapa kuatnya Zelda, mungkin ini pertama kalinya dia jatuh cinta pada seorang wanita dan itu adalah Zelda. Bagaimana? Bagaimana kamu bisa sekuat ini, sayang? Sanjung Kuni karena dia tidak percaya dan juga tidak merasakan kalau Zelda lebih kuat dari perkiraannya. Sudah aku bilang, jangan meremehkanku. Ucap Zelda yang terlihat sombong sekali itu. Iya, aku tidak menyangka jika kamu bisa sekuat ini. Kamu memang bisa diandalkan, sayang. Ucap Kuni lalu ingin mencium Zelda. Tapi Zelda menahannya karena ada Xiaobai yang sedang menatapnya. Maaf. Aku senang sekali kalau kamu bisa sekuat ini. Bukankah tandanya kamu bisa menang melawan seorang pria? Ucap Kuni yang masih meremehkan Zelda. Aku ragu dia bisa selamat kalau hanya satu pria, Kun. Maksudmu? Aku bahkan bisa menang melawan 15 pria sekaligus. Meskipun rekorku pernah melawan 500 pria secara bergantian. Ucap Zelda yang membuat Kuni kembali terkejut. Ada apa dengan matamu itu? Apa kamu tidak percaya dengan apa yang aku katakan, Kun? Ucap Zelda seperti sedikit mengeluh pada Kuni. Tidak. Aku percaya dengan apa yang kamu katakan, sayang. Ucap Kuni mencoba merayu Zelda. Mau kita apakan beruang ini, Kun? Jika dimakan rasanya ada pahitnya dan memang sulit untuk memasaknya.
Jetinya kita lempar ke dalam hutan untuk jeti santapan hewan liar lainnya bagaimana? Terang Kuni yang membuat Xiaobai sedikit terkejut. Jangan, biarkan beruang ini menjadi stok makan bagi kami. Ucap Xiaobai yang tentu saja tak setuju dengan ide Kuni. Kamu jangan khawatir Xiaobai. Aku akan mentraktir kalian makan selama 1 tahun penuh. Ikutlah dengan kami ke pusat kota. Ayo cepat aja kakakmu. Ucap Kuni yang membuat Xiaobai sedikit terbelalak. Traktir makan selama 1 tahun. Makanan di pusat kota Wanglongke saja paling murah senilai 15 yun. 1 yun 1.000 rupiah. Jika makan sehari 2 kali maka setiap orang akan menghabiskan 30 yun. Jika dengan sang kakak menjadi 60 yun sehari. Jika dikali sebulan, jika dikali setahun akan menjadi sekitar 21.000 yun. Itu pasti banyak sekali, gumam Xiaobai lirih, tapi masih bisa didengar oleh Kuni. Apanya yang banyak sekali Xiaobai? Kamu mau ikut atau tidak? Ucap Kuni lagi yang sedikit menyadarkan Xiaobai. Tapi kakakku. Ucapan Xiaobai terhenti saat mengingat jika kakaknya sedang sakit tadi. Xiaobai. Ucap Meilan saat dia mendengar kalau Kuni berkata tentang pusat kota. Kakak. Apa kakak sudah sembuh? Ucap Xiaobai yang terkejut lagi saat melihat kakaknya nampak berseri-seri. Iya. Aku sudah sembuh. Ucap Meilan sambil memeluk adiknya tersebut. Karena Meilan sudah sembuh, tak ada alasan lagi bagi Xiaobai untuk menolak ajakan Kuni dan pada akhirnya mereka berempat menuju ke pusat kota Wanglongke yang jaraknya dari gubuk kerat mereka sekitar 500 meter. Wah, sudah lama aku tidak ke sini, kotanya jadi semakin ramai saja. Ucap Meilan yang membuat Xiaobai terkejut. Kakak, jadi kakak pernah datang ke sini? Maaf Xiaobai, kakak hanya tidak ingin kamu ke sini, jadi kakak merahasiakannya dari kamu. Ucap Meilan yang merasa bersalah itu. Sudah. Lebih baik kita membeli baju dulu untuk kalian. Tidak bagus jika kita berkeliling dengan pakaian lusuh ini. Ayo masuklah ke sana dan pilihlah baju yang kalian suka. Ucap Kuni sambil menunjuk sebuah toko baju yang terlihat sepi itu. Kun, bukankah di sana semua baju-bajunya sangat bagus? Sambil menunjuk toko baju yang sangat ramai itu. Di sana terlalu ramai. Lagi pula kedua toko ini menjual baju yang sama. Jadi percaya saja padaku. Ucap Kuni saat melihat baju di kedua toko hampir sama. Mungkin karena strategi saja. Sehingga mereka melakukan berbagai teknik marketing yang sangat jitu di mana toko yang sepi menampilkan baju-baju kuno yang sudah ketinggalan zaman. Tapi di bagian dalamnya memiliki baju-baju modern yang sama dengan toko di seberangnya. Dari bukti yang sedikit mirip ini, Kun yakin jika kedua toko ini dimiliki oleh orang yang sama dan pada saat dia berada di depan toko tersebut, dia bisa merasakan dengan sangat jelas jika ada jalan bawah tanah yang menghubungkan kedua toko ini. Bahkan saat Kuni merasakan, di dalamnya masih ada pengiriman dari gudang toko yang sepi ke gudang toko yang ramai. Jadi untuk apa pergi ke toko yang ramai jika toko yang sepi menjual barang yang sama? Hei, apa kalian bawa uang? Ucap penjaga toko saat melihat Meilan dan Xiaobai masuk dengan pakaian kumel mereka. Aku yang akan membayarnya. Kamu layani mereka dengan baik. Apa kamu mengerti? Ucap Kuni sedikit tegas karena dia tak ingin ada penghinaan lagi di sini. Baik tuan, maafkan aku. Ucap wanita tersebut sambil menunduk. Tidak perlu begitu, katakan padaku. Apa di sini bisa tarik uang tunai? Aku kehabisan mata uang Yun di sini. Ucap Kuni lagi karena dia tidak punya 1% pun mata uang negara tirai bambu. Bisa tuan? Mau ambil berapa? Hems, 10 juta Yun saja. Ucap Kuni datar. Saya 10 juta tapi itu membuat penjaga toko melotot tak percaya. Apa itu masih kurang? Kalau begitu aku akan mengambil 100 juta saja. Ucap Kuni lagi dan kali ini membuat penjaga itu ingin pingsan di tempat. Maafkan kelakuan suamiku. Dia suka bercanda. Ucap Zauda yang menyadari kalau ucapan Kuni terlalu berlebihan. Kami ingin mengambil 1 juta dulu. Apa bisa? Ucap Zauda lagi yang membuat wanita tersebut sedikit sadar. Bebe baik, mari ke kasir. Ucap penjaga toko tersebut. Bab 272. Menikmati sebuah kebersamaan. 1 juta Yun. Apakah itu cukup sayang? Keluh Kuni pada Zauda. Dengarkan aku Kun. Ini negara tirai bambu, bukan negara Hal County ataupun Black Country. Apalagi negara Black Gold. Di sini mata uangnya mungkin tidak setinggi mereka. Tapi aku yakin 1 juta Yun sudah lebih dari cukup jika untuk mengenyangkan perut mereka. Terang Zauda yang membuat Kuni sedikit mengerti. Lagi pula, kita bisa membayar dengan cara memakai ATM kita jika jumlah uangnya sedikit besar. Imbuhnya dengan mata sedikit tegas sekali. Terserahlah, yang penting mereka bahagia bukan? Ucap Kuni acuh sekali. Meskipun dia kagum dengan cara pemikiran Zauda, tapi dia tak mau mengakuinya. Setelah itu, Xiaobai dan Meilan memilih baju sederhana yang harganya hanya sekitar 50 dan 60 Yun dan itu adalah baju paling murah di toko tersebut. Totalnya 110 Yun tuan ucap kasir tersebut yang membuat Kuni sedikit terbelalak. Apa tidak salah? Baju mana yang mereka pilih? Ucapnya karena sedari tadi dia tidak memperhatikan Xiaobai dan Meilan. Fokusnya tertuju pada tempat makan yang menurutnya enak sehingga dia tidak memperhatikan Xiaobai. Mereka ada di sana tuan. Ucap kasir tersebut sambil menunjuk ke arah Xiaobai. Pakaian macam apa itu?
Gumam Kuni lirih saat melihat pakaian kuno yang mereka beli. Sayan, apa kamu tidak? Ini tolong dihitung juga. Itu karena kamu terlalu fokus melihat keluar Kun. Apa menurutmu ada wanita yang lebih cantik dariku? Ucap Sauda yang membuat Kuni sedikit mati kutu. Tidak, tidak seperti itu Sayan. Ucap Kuni sedikit gugup. Totalnya sekitar 143.945 yun tuan. Ucap kasir lagi dan itu mampu membuat mata Meilan dan Xiaobai terbelalak. Kalian ganti yang ini. Setelah ini kita makan-makan. Ucap Kuni antusias sekali dan itu membuat Meilan yang sudah kelaparan sedikit bersemangat. Tak berselang lama, mereka kembali memakai pakaian yang sedikit modern dan aura mereka seperti orang kota pada umumnya. Meskipun kulitnya masih terlihat dekil. Setidaknya mereka tidak menjadi pusat perhatian seperti Kuni dan Sauda saat ini. Bisa dibilang bohong kalau tidak menjadi pusat perhatian. Apalagi Kuni bisa mendengar dengan sangat jelas kalau ada beberapa orang yang mengatakan dengan cara berbisik-bisik kalau Kuni dan Zelda adalah pasangan yang serasi. Meskipun begitu banyak juga yang mengatakan kalau Kuni dan Zelda terlalu cepat memiliki seorang anak. Apalagi anak mereka terlihat tidak sama dan itu yang membuat Kuni sedikit risih saat mereka mengatakan hal kejam di mana Kuni dan Zelda menelantarkan anak mereka. Lucu. Tapi mau bagaimana lagi? Dimanapun, pasti ada orang-orang yang hanya bisa menilai dari sudut pandang yang terlihat saat ini, tanpa melihat latar belakang dan mencari tahu hubungan apa yang mereka miliki. Kita di sini saja. Pak Tua, tolong 8 mangkuk super jumbo. Teriak Kuni pada penjaga kedai yang membuat penjaga kedai sedikit terkejut. Apalagi saat melihat Kuni hanya datang berempat, membuatnya semakin penasaran saja. Tuan, apa Anda yakin? Ucap Pak Tua penjaga kedai lirih. Anda tenang saja Pak Tua. Aku akan membayarnya secara penuh di muka. Ucap Kuni lalu menyodorkan uang 1.000 yun dan itu lebih dari cukup untuk membayar seluruh tagihannya karena mie panjang umur yang dijual di kedai ini harganya 50 yun. Kun, siapa yang akan menghabiskannya nanti? Keluh Sauda karena dia tak mungkin habis satu mangkok. Kamu tenang saja Sayan. Oh ya, kalian tunggu di sini dulu. Ucap Kuni lagi sambil melambai pada Xiaobai. Ada apa tuan? Ucap Xiaobai sesaat setelah mengikuti Kuni. Untuk apa lagi selain meminta maaf pada pemilik toko? Ucap Kuni yang membuat Xiaobai sedikit tertekan. Tapi tuan, kamu jangan khawatir. Mereka tidak mungkin memukulmu. Ucap Kuni mencoba menenangkan Xiaobai. Setelah itu Kuni dan Xiaobai pergi ke tempat di mana Xiaobai mencuri roti mereka. Meskipun awalnya Xiaobai akan dipukul, tapi Kuni langsung berkata kalau dia yang akan membayar ganti ruginya dan hanya dengan 1.000 yun. Pemilik toko sudah sumringah sekali. Ingat Xiaobai, uang bisa menyelesaikan semuanya. Jetty berhenti bersikap naif dan mulailah bekerja keras untuk menghasilkannya. Apa kamu mengerti? Ucap Kuni sambil mengelus-elus rambut Xiaobai. Terima kasih tuan. Aku akan selalu mengingat kebaikanmu ini. Ucap Xiaobai lalu dia bertekad akan menjadi orang hebat jika sudah besar nanti. Kemudian mereka sampai di kedai tempat mereka memesan mie dan terlihat sudah ada 2 mangkuk yang kosong. Ah, kakak curang. Teriak Xiaobai. Sementara Sauta masih belum menyentuh makanannya karena dia terkejut dengan cara makan Meilan yang super cepat itu. Maaf aku. Sudah makan dulu. Jangan bicara. Ucap Kuni lalu menepuk punggung Meilan. Kun, apa kamu sudah mengantisipasinya? Tentu saja Sayan, tapi aku salah perhitungan. Kelihatannya 3 mangkok masih kurang. Pak Tua, tambah 4 lagi. Teriak Kuni yang membuat semua orang yang mendengarnya terkejut bukan main. Kemudian mereka berempat makan dengan lahap. Meskipun Zelda sedikit tidak menikmatinya, tapi entah sudah sejak kapan suasana makan seperti ini tidak pernah dia rasakan lagi. Mungkin semenjak ibunya meninggal. Waktu dia masih kecil sehingga kenangannya sedikit memudar saat ini. Karena suara Kuni yang keras, sehingga menarik perhatian semua orang yang sedang berkeliling. Mereka tak mengira jika suara keras itu berasal dari sebuah kedai yang tidak mereka perhitungkan sebelumnya. Meskipun begitu, pada akhirnya mereka masuk diikuti oleh yang lainnya, dan distrik kedai tersebut langsung dibanjiri oleh orang-orang yang penasaran. Walaupun tidak mengatakannya secara langsung, tapi teriakan Kuni mampu membuat jiwa mereka penasaran dan pada akhirnya kedai yang semula sepi pengunjung, tiba-tiba ramai dan penuh sesak. Lagi dan lagi, dimanapun Kuni berada. Dia selalu seperti membawa keberkahan pada tempat yang disinggahinya. Sementara Kuni sedang makan bersama dengan gembira. Di ujung distrik pusat kota Wanglongkei, pemimpin dari kota Wanglongkei sedang berjalan-jalan bersama kedua cucunya. Meskipun mereka hanya sekedar berjalan-jalan, tapi mereka memiliki misi masing-masing di mana ketiga orang itu memiliki tujuan sendiri-sendiri. Selamat malam tetua, silakan mampir. Selamat malam tetua, mari silakan cicipi dagangan kami. Tuan muda, nona muda, kami memiliki barang baru yang pastinya akan cocok untuk kalian. Ayo lihatlah dulu. Ucap semua orang menyapa saat pemimpin mereka melewati toko mereka. Meskipun tidak mendapat balasan ucapan, tapi mereka sangat senang saat tetua membalasnya dengan senyuman. Dan itu sudah lebih dari cukup untuk mereka karena senyuman dari pemimpin mereka adalah hal yang paling baik di kota Wanglongkei ini. Bab 273. Membeli kedai untuk Meilan. Sepertinya hari ini aman-aman saja. Aku tidak melihat ada masalah batin tetua sambil tersenyum pada semua orang.
Apa hari ini dia akan muncul lagi? Sepertinya sudah lama sekali dia tidak muncul. Batin cucu pertamanya. Si berandal itu apa benar orang sini? Karena beberapa hari ini aku tidak melihatnya batin cucu keduanya sambil melihat ke kanan dan ke kiri. Dari masing-masing orang yang memiliki tujuan beda-beda ini membuat suasana sedikit canggung. Meskipun begitu, ketiganya tetap tersenyum karena semua orang sedang memperhatikan mereka. Saat sedang berjalan-jalan santai, tetua bisa melihat ada sesuatu yang aneh dan itu mengenai distrik yang biasanya ramai pengunjung. Kini hanya beberapa saja yang membuat tetua sedikit keheranan. Leiyun, apa kamu tidak ingin membeli sesuatu? Sepertinya tidak ada yang aneh hari ini. Ucap tetua pada cucunya tersebut. Tidak kakek, bukankah kakek ingin melihat-lihat? Jadi kita teruskan saja sampai ujung. Ucap cucunya. Baiklah, jika kalian ingin pulang, bilang saja tidak apa-apa. Ucap tetua lalu melanjutkan perjalanannya. Sepanjang jalan, semua orang selalu menyapanya. Bahkan ada juga yang langsung memberikan sebuah hadiah tapi langsung ditolak oleh mereka. Terima kasih, terima kasih. Kalian baik-baik saja, itu sudah cukup bagiku. Ucap tetua yang semakin membuat rakyatnya bahagia. Ini berkat Anda tetua. Jika bukan perlindungan dari Anda, kami mana mungkin baik-baik saja. Benar tetua, suatu keberuntungan bagi kami bisa menetap di kota yang indah ini. Meskipun malam ini sedikit sepi, tapi beginilah perputaran bisnis. Kadang laku keras, kadang juga sepi. Timpa lainnya dan mereka tak berani mengeluh pada tetua mereka. Mungkin malam ini waktunya distrik kuno yang mengalami pergerakan dahsyat. Karena aku baru saja ke sana dan animonya luar biasa. Benar tetua, entah kapan terakhir kali distrik itu bisa hidup seperti ini. Tapi saat aku melihatnya tadi, aku menemukan kalau tidak ada yang percuma di tempat ini. Aku jadi bersyukur karena memiliki tempat sebagus ini. Terang lainnya yang membuat tetua semakin penasaran. Kemudian mereka berjalan ke arah distrik kuno dengan sedikit tergesa-gesa. Lalu Sim kembali ke Kuni. Pak tua, nambah 2 lagi. Teriak Kuni yang membuat penjaga kedai langsung menghampirinya. Tuan, maafkan aku. Semua bahan sudah habis tak tersisa. Ucap penjaga kedai sambil sedikit menyesal karena waktu masih panjang. Tapi dia tidak memiliki stok bahan lainnya. Mungkin karena dia tak mengira bakalan seramai ini. Sehingga dia tidak pernah berpikiran untuk menambah stok. Ya, mau bagaimana lagi? Terus katakan padaku apa maksudnya tulisan itu. Apa kalian sudah tidak ingin berjualan lagi? Ucap Kuni sambil menunjuk sebuah papan bertuliskan dijual. Kami berencana untuk menutup kedai ini. Selain sudah tua, kami juga sudah tidak mampu jika harus berjualan berdua saja. Terang Pak tua pada Kuni. Bukankah kalian tinggal menyewa karyawan untuk membantu kalian? Ucap Kuni lagi. Itu mustahil tuan, jika kondisinya ramai seperti ini. Kami masih berani. Tapi beberapa bulan ini distrik kami sepi sehingga kami tidak mungkin mampu membayar pekerja paruh waktu. Ucap Pak tua tadi dan Kuni bisa memakluminya. Sebelum dia datang, memang di sekitar kedai ini sangatlah sepi sekali. Jadi wajar kalau Pak tua ini tidak mampu membayar pekerja paruh waktu. Jika aku langsung memberikan Meilan dan Xiaobai pada Pak tua ini, aku takut mereka akan menolak. Tapi ada satu cara dan mereka pasti akan menerimanya, batin Kuni sambil melihat ke arah Meilan. Kun, ada apa? Ucap Sauda saat melihat Kuni menatap tajam ke arah Meilan. Apa menurutmu Meilan bisa memasak sayan? Meilan? Sepertinya dia bisa masak. Ucap Sauda singkat. Tidak. Maksud aku jika Meilan masak, apakah dia akan baik-baik saja? Ucap Kuni mengubah maksud dari pertanyaannya. Meilan akan kenapa Kun? Bukankah sudah wajar seorang wanita seperti Meilan bisa memasak? Ucap Sauda memberitahu Kuni. Yosh Pak tua, jual tempat kedai ini padaku. Ucap Kuni mantap dan itu langsung menarik perhatian semua orang yang mendengarnya. Tuan, apa yang Anda katakan? Apa Anda serius? Ucap Pak tua sedikit tak percaya. Aku serius. Sebutkan harganya dan akan aku bayar lunas. Ucap Kuni singkat lalu Pak tua itu berpaling melihat istrinya. 1 juta yun tuan. Kami menawarkannya dengan harga 1 juta yun. Ucap Pak tua sesaat setelah mendapat anggukan dari istrinya. Hems begitu, sekarang katakan padaku. Berapa rata-rata gaji koki seperti Anda di sini? Dan juga gaji pekerja per tahunnya. Ucap Kuni mencoba mencari tahu harga pasaran di negara tirai bambu. Koki, sekitar 180.000 yun sampai 250.000 yun per tahun tuan. Sedangkan untuk pekerjanya sendiri sekitar 36.000 yun sampai 50.000 yun per tahun tuan. Terang Pak tua. Baiklah, sekarang dengarkan aku. Aku akan membeli kedai ini seharga 2 juta yun. Dengan syarat kamu harus menjadi koki pendamping di sini selama 10 tahun dengan bayaran 500.000 yun per tahun. Dan untuk pekerjanya aku akan menggajinya sekitar 150.000 yun per tahun. Apa kamu berminat Pak tua? Ucap Kuni santai tapi itu membuat mata setiap orang yang mendengarnya tak percaya. Tuan. Apakah Anda tidak berbohong kali ini? Ucap Pak tua tersebut yang tentu saja merasa tidak percaya dengan ucapan Kuni. Dengar Pak tua, aku tidak suka berbelit-belit. 2 juta ditambah 5 juta. Ditambah 1,5 juta. Totalnya sekitar 8,5 juta akan aku transfer sekarang juga. Dan lagi, Meilan.
Kamu yang akan mengelola kedai ini. Apa kamu sudah siap? Ucap Kuni yang kembali mengejutkan semua orang lagi. Tuan, apa yang Anda katakan? Bagaimana bisa aku mengerjakan ini semua? Ucap Meilan tak percaya. Kamu jangan khawatir, aku akan tetap membantumu. Sudah diputuskan Pak Tua. Mana nomor rekeningmu? Ucap Kuni santai karena dia tak ingin berbelit-belit. Tuan Mirza, Anda di sini? Ucap seseorang pada Kuni dan dari nada ucapannya. Kuni tahu kalau itu adalah Tetua Shulen. Tetua Shulen, kita bertemu lagi. Ucap Kuni santai dan entah sudah kesekian kalinya. Orang yang mendengar ucapan Kuni, terkejut. Mereka terkejut karena Kuni berbicara santai pada tetua mereka. Sedangkan tetua mereka seperti bertindak hormat pada Kuni dan itu membuat semua orang berpikir kalau Kuni bukanlah orang sembarangan. Bab 274. Tetua Shulen seorang pemimpin misterius. Selamat malam tetua. Selamat malam tetua. Selamat malam tetua. Ucapan semua orang yang langsung menyapa tetua mereka dan tetua Shulen hanya tersenyum sambil melambaikan tangan pada mereka. Ha kamu. Iya kamu. Teriak dari kedua cucu tetua Shulen pada Meilan dan juga Xiaobai yang membuat keduanya sedikit terkejut karena mereka bisa bertemu lagi di sini. Apa yang kalian teriakan? Yang sopan kalau berada di hadapan Tuan Mirza. Keluh tetua Shulen pada kedua cucunya tersebut dan lagi-lagi ucapan dari tetua Shulen mampu mengejutkan semua orang yang mendengarnya. Maafkan kami Tuan. Ucap Cao Xin sambil melirik ke arah Meilan. Sementara Meilan dan Xiaobai langsung menunduk saat melihat Cao Xin dan Lei Yun. Sepertinya, kalian sudah mengenal Meilan dan Xiaobai. Apa aku benar? Ucap Kuni yang membuat kedua cucu dari tetua Shulen sedikit kebingungan. Meilan? Xiaobai? Ucap keduanya hampir bersamaan. Iya, mereka adalah Xiao Meilan dan Xiaobai. Apa kalian hanya tahu wajahnya dan tidak tahu namanya? Ucap Kuni lagi sambil menunjuk Meilan bersaudara. Oh, jadi anak berandal ini namanya Xiaobai. Ucap Lei Yun yang langsung menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Meilan, nama yang bagus sedangkan Cao Xin hanya membating saja. Lei Yun, bukankah kakek sudah bilang untuk bersikap sopan di? Biarkan saja tetua Shulen. Namanya juga anak-anak. Ucap Kuni lalu berdiri menghampiri Cao Xin dan Lei Yun. Katakan padaku, apa kalian mengenal kedua anak ini? Cao Xin yang mendapat pertanyaan Kuni hanya bisa mengangguk dan menunduk tanpa berkata sepatah kata pun. Meskipun kakeknya tidak memberitahu siapa Kuni, tapi dari nada bicara kakeknya pada dirinya membuat Cao Xin paham kalau Kuni lebih penting dari kakeknya. Tapi itu tidak berlaku pada Lei Yun yang justru lebih tertarik pada Xiaobai ketimbang pada Kuni itu sendiri. Paman, apa dia kerabatmu? Tanya Lei Yun dengan polosnya. Kerabat? Tentu saja. Memangnya kenapa? Ucap Kuni setelah berpikir sesaat. Bagaimana paman menjadi orang yang tidak bertanggung jawab begini? Bagaimana bisa paman tidak menyekolahkannya? Apa paman tidak mampu membayarnya? Kalau begitu, bicara saja sama kakekku. Nanti biar kakek yang membiayainya. Ucap Lei Yun jujur sekali dan itu membuat semua orang terkejut. Termasuk Xiaobai juga. Bukan begitu, kamu tidak tahu keadaan kami. Jadi jangan menuduh tuan yang tidak-tidak. Teriak Xiaobai pada Lei Yun dan itu membuat Lei Yun sedikit ketakutan juga. Tenanglah Xiaobai, ucap Kuni lalu berbalik menatap Lei Yun. Kamu sangat cantik dan pintar. Kamu jangan khawatir karena mulai besok, Xiaobai dan juga Meilan akan bersekolah. Untuk semua prosesnya, aku akan percayakan pada kakekmu. Anda tidak keberatan bukan tetua Shulen? Ucap Kuni datar tapi maksud dari ucapannya mampu ditangkap oleh tetua Shulen. Tentu tuan, Anda jangan khawatir. Aku akan menyekolahkan mereka di tempat cucuku. Dengan begitu, mereka tidak akan mendapat kesulitan yang berarti. Ucap tetua Shulen sedikit gugup. Baiklah, sekarang sudah beres semua. Meilan, mulai malam ini kalian tidur di sini. Dan ingat pesanku Xiaobai, bekerjalah dengan keras agar hidup kalian bisa berguna. Apa kalian mengerti? Ucap Kuni pada keduanya. Tuan, terima kasih Tuan. Terima kasih banyak karena telah menolong kami Tuan. Kami tidak akan pernah melupakan bantuan Tuan ini seumur hidup kami. Ucap Meilan yang menangis sambil membungkuk, dan diikuti juga oleh Xiaobai. Apa yang kalian katakan? Apa kalian ingin mengusirku saat ini juga? Ucap Kuni yang membuat keduanya langsung berlari ke arah Kuni dan memeluknya. Tidak Tuan, kami tidak bermaksud untuk mengusirmu. Benar Tuan. Kami ingin agar Anda bisa lebih lama lagi di sini. Timpal Xiaobai. Kalian jangan khawatir. Aku masih di sini, setidaknya sampai urusanku di sini selesai. Ucap Kuni sambil melihat ke arah tetua Shulen. Tetua Shulen, tolong katakan padaku. Apakah Anda bisa mengenalkan aku dengan pemimpin di sini? Aku penasaran dengannya. Itulah mengapa aku berada di sini. Karena aku ingin sekali bertemu dengannya. Ucap Kuni. Anu, tetua Shulen adalah pemimpin kami Tuan. Ucap Pak tua penjaga kedai dan itu membuat Kuni sedikit terkejut. Hei Sayan, apa selama ini kamu tidak menyadarinya kalau orang di depanmu ini adalah seorang wali kota di sini? Ucap Zelda yang berdiri dan itu malah mengejutkan tetua Shulen. Putri Zelda. Tidak, Ratu Kerajaan Oceani. Tuan Putri Zelda Reinhardt.
Ucap tetua Xiulen karena dia sangat terkejut sekali bisa bertemu dengan Sauda di wilayahnya. Ayolah paman, jangan panggil aku seperti itu. Setidaknya saat aku di hadapan Kuni. Ucap Sauda yang langsung merangkul Kuni. Sementara Kuni merasa dunia seperti berputar-putar di benaknya. Apakah intuisiku sudah mulai menurun batin Kuni sambil menggenggam tangan Sauda erat-erat. Jeti, Anda adalah pemimpin misterius itu, tetua Xiulen. Bagaimana ini terjadi? Selain itu, bagaimana kalian bisa saling kenal? Tanya Kuni sedikit keheranan. Apa yang kamu katakan, Kun? Paman Xiu adalah orang yang bisa mengimbangi ayahku. Itulah kenapa aku sering bertemu dengannya. Terang Sauda yang membuat tetua Xiulen sedikit malu sebenarnya. Meskipun dia bisa mengimbangi Cancelo, tapi setelah mengetahui kekuatan Kuni, tetua Xiulen merasa jika kekuatannya hanya secuil bila dibandingkan dengan kekuatan yang dimiliki oleh Kuni. Sementara mereka bertiga sedang bernostalgia di tempat lain. Tepatnya di istana milik Zai Xinghua. Apakah informasi ini valid, ucap Zai Xinghua datar. Kami yakin Presiden Zai. Bahkan kami juga memiliki fotonya. Terang panglimanya sambil memberikan sebuah foto pada Zai Xinghua. Pusat kota distrik Wanglongkei, ini memang benar di sana. Bagaimana dia bisa ke sana dengan begitu cepatnya? Apalagi waktu yang mereka butuhkan hanya 15 menit. Bukankah itu sedikit mustahil? Terang Zai Xinghua sambil berpikir semua kemungkinan. Memang ada yang tidak biasa Presiden. Misalnya saja transportasi yang kita gunakan tidak ada yang secepat itu. Jika ditempuh dengan kereta api kemungkinan bisa. Tapi jadwal kereta api malam baru ada 1 jam kemudian. Selain itu jika kita menaiki kendaraan darat, kita membutuhkan waktu sekitar 30 menit lebih. Itu pun kalau tidak ada kemacetan Presiden. Terang panglimanya lagi. Memikirkan tentang Kuni, membuat Presiden Zai ingin sekali marah. Karena dari apa yang terjadi, tidak ada satupun yang bisa dia ketahui secara pasti. Bab 275. Kenangan sekilas. Rahasia Albi terbongkar. Lalu, bagaimana dengan senjata rahasia kita? Apakah sudah selesai? Tanya Zai Xinghua. Untuk senjata yang Anda minta, baru tercipta 50% Presiden dan butuh waktu sekitar 5 bulan untuk kita memproduksinya secara massal. Terang Panglima yang membuat Zai Xinghua sudah tidak bisa bersabar lagi. Proyek yang dia kerjakan selama hampir 2 tahun ini harus menunggu lagi untuk menuai hasilnya. Padahal dananya sudah ada dan dia berpikir jika dana sudah terpenuhi, maka pengerjaannya akan cepat selesai. Sekarang katakan padaku, berapa unit yang kita miliki? Apakah ada 500.000 unit? Tanya Zai Xinghua sedikit penasaran. Maaf Presiden Zai, untuk unit mesin gun type RRS sendiri sudah ada 2 juta unit. Masih kurang 4 juta unit dari apa yang Anda minta. Sisanya pelontar dan basoka yang didesain khusus oleh ahli kita sesuai dengan apa yang dipresentasikan. Terang panglimanya lagi. Mendengar mesin gun sebanyak 2 juta unit, membuat Zai Xinghua tersenyum lebar. Dia tak mengira jika usahanya menyerang negara Black Gold membuahkan sumber daya yang sangat melimpah sekali. Kumpulkan para petinggi negara. Kita akan membahas untuk menyerang bajingan yang telah mempermalukanku tadi. Ucap Zai Xinghua dengan aura membunuh yang sangat tajam sekali. Sementara panglimanya terkejut sekali. Dia memang sudah mengira akan ada penyerangan lainnya. Tapi dia tidak menduga jika akan secepat ini. Siap laksanakan Presiden Zai. Ucap panglimanya lalu dia pergi meninggalkan Zai Xinghua yang sedang berpikir itu. Lalu Sing kembali ke Kuni. Baiklah Ketua Xiu, sepertinya sudah tidak ada urusan lagi aku di sini. Kalau begitu, aku akan pergi sekarang. Ucap Kuni sangat mengingat waktu sudah sangat malam sekali. Tuan Mirza. Apa Anda yakin akan pergi sekarang? Ucap Tetua Xiulen pada Kuni. Aku tidak ragu sama sekali Tetua. Kalau begitu aku titip Meilan dan Xiaobai. Aku sudah tidak khawatir saat kamu ada di belakang mereka. Terang Kuni yang membuat Sauda penasaran. Baiklah Tuan Mirza. Aku tidak akan pernah mengecewakan Anda. Ucap Tetua Xiulen lalu Kuni pergi bersama Sauda. Kuni sudah tidak khawatir lagi dengan Meilan karena dia secara aktif tadi memberikan dan membuka kekuatan tersembunyi setiap manusia agar mereka bisa berkembang. Termasuk ilmu bela diri, ilmu sosial dan keterampilan yang Kuni bukan dari tubuh Meilan. Setelah terbuka semuanya, Meilan bisa dikatakan lebih pintar dari manusia normal manapun di mana keterampilan bertarung untuk menjaga diri dan keterampilan lainnya telah Kuni beri, di mana hal dasar dalam kehidupan kita. Memasak dan bertahan diri sudah dikuasai oleh Meilan secara instan. Dan itu karena bantuan Kuni. Kini tak ada yang perlu dicemaskan lagi mengingat Meilan bisa memasak, belajar ilmu pengetahuan dan bela diri yang menjadi dasar seorang manusia sejati di masyarakat. Kun, apa maksud dari perkataanmu tadi? Apa menurutmu Paman Xiu akan melindungi Meilan sampai mereka dewasa? Ucap Sauda yang masih saja penasaran itu. Aku tidak tahu soal itu Sayan. Tapi yang aku tahu, Cao Xin dan Lei Yun sama-sama menyukai Meilan dan Xiaobai. Apa kamu tidak merasakannya? Ucap Kuni yang membuat Sauda sedikit terkejut. Apa yang kamu katakan Kun? Bukankah mereka masih kecil? Untuk seorang putri sepertimu, aku yakin kamu tidak akan mungkin bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Apalagi menurutku kamu terlalu terobsesi dengan kekuatan sehingga aku lebih yakin lagi kalau masa remaja mungkin hambar sekali. Tanpa cinta dan tanpa orang terkasih, pasti itu yang kamu alami. Terang Kuni sedikit mencemooh Sauda. Sementara Sauda hanya terdiam,
Lalu bayangan seorang pria muncul di benaknya di mana seorang anak laki-laki yang lebih terobsesi lagi dengan kekuatan. Seorang anak laki-laki yang bisa dibilang cinta pertama Zelda dan dari kisah hubungannya dengan anak laki-laki tersebutlah yang membuat Zelda ingin menjadi lebih kuat lagi. Sebetulnya sejak kecil, Zelda menjadi putri kerajaan yang anggun dan juga cantik sekali. Bahkan kecantikan masa kecilnya hampir sama dengan Dewi saat ini. Namun sebuah momen mengubah hidup Zelda di mana dia yang tersesat di hutan tanpa sengaja, diselamatkan oleh seorang anak laki-laki yang usianya hampir mirip dengannya. Karena kejadian seperti itulah yang membuat Zelda langsung jatuh cinta padanya. Namun sayang, cita Zelda bertepuk sebelah tangan karena anak laki-laki itu lebih suka cewek yang kuat ketimbang anak manja. Dan dimulai dari hari itu, setiap hari Zelda yang saat itu masih berusia 8 tahun berlatih bersama ayahnya dan selama pelatihan itu, lambat laun sosok anak laki-laki itu menghilang sedikit demi sedikit. Apalagi sekarang ada Kuni, membuat Zelda melupakannya dan hanya ada Kuni di hatinya saat ini. Tapi perkataan Kuni barusan membuka kembali kenangan yang sudah lama dia lupakan dan sejujurnya Zelda masih penasaran dengan anak laki-laki tersebut. Terlebih dia ingin mengetahui kabarnya saat ini. Sayan, apa yang kamu lamunkan? Apa kamu tidak ingin masuk? Ucap Kuni yang membuat Zelda tersada. Oh tidak ada Kun. Ucap Zelda singkat lalu dia masuk lalu keluar dan sudah ada di kamarnya diikuti oleh Kuni. Ena, keluarlah. Ucap Kuni santai dan itu membuat Zelda dan Ena sedikit terkejut. Hehehe tuan, maafkan aku. Aku hanya penasaran kemana Putri Zelda pergi. Jadinya aku menunggu di sini. Ucap Ena sedikit gugup yang membuat Kuni sedikit terkejut juga. Padahal ada Albi. Kenapa Ena bisa tahu kalau Zelda sedang pergi? Albi, di mana kamu? Ucap Kuni melalui telepatinya. Kemudian Albi muncul beberapa detik kemudian di hadapannya dalam bentuk aslinya. Yaitu perpaduan antara grill tambah beruang yang membuat Kuni lebih terkejut lagi. Maafkan hamba yang mulia raja. Hamba sudah berusaha semaksimal mungkin untuk meyakinkannya. Tapi iblis betina ini sangat licik sekali. Ucap Albi sambil menghina Ena. Kamu, bukankah kamu sendiri terlalu kaku menjadi seorang putri? Jadi bukan salahku kalau aku mencurigaimu. Ucap Ena yang tidak merasa bersalah itu. Galan, keluarlah. Ucap Kuni lalu sedetik kemudian Galan keluar dan sudah ada di hadapannya. Kemunculan Galan kali ini membuat Ena sedikit terkejut karena bentuk tubuhnya yang lebih besar puluhan kali dari bentuk Albi yang ditemuinya. Ini, tidak mungkin. Gumam Ena. Dengar Ena. Aku yakin perut Galan mampu menelanmu hidup-hidup. Apa kamu ingin mencoba merasakannya? Ucap Kuni datar, tapi dari senyumannya membuat Ena mengerti saat ini. Aku janji tuan. Rahasia ini akan berhenti di mulutku saja. Aku janji. Ucap Ena pada Kuni. Bab 276. Rapat keluarga Mirza. Pintar sekali. Baiklah sayang. Aku akan pulang sekarang juga. Ucap Kuni lalu dia masuk ke pintu teleportasinya dengan meninggalkan semua orang. Meskipun sebentar. Tapi Zelda sudah sangat bahagia sekali. 2 hari telah berlalu dengan begitu cepat di mana Eva telah menyelesaikan semua yang dia inginkan. Termasuk markas baru dan juga ruang laboratorium pribadinya yang ada di bawah mansion membuat Eva seperti ilmuwan sejati kali ini. Semua yang dibutuhkan oleh Eva telah terpenuhi dan kali ini hanya tinggal memberitahu Kuni kalau semua persiapannya sudah beres dan mereka bisa pindah ke mansion. Bukan hanya masalah mansion, tapi masalah kafe yang akan dikelola oleh Puspita juga sudah selesai dan diharapkan dengan adanya kafe satu-satunya di wilayah mansion dan perusahaan Kinan Group mampu menopang kebutuhan para pegawainya. Belum lagi supermarket yang dibangun oleh Eva demi menunjang kehidupan para pegawainya. Bisa dikatakan, komplek mansion yang baru bisa dikatakan lengkap, di mana hanya pom bensin saja yang tidak ada. Hal itu dikarenakan komplek mansionnya akan dijadikan komplek ramah lingkungan dengan hanya membolehkan sepeda angin yang melintas. Meskipun akan semakin menyita ruang, tapi demi kesehatan. Eva terus berupaya membuat sebuah hunian yang layak di mana mall dan juga pusat pendidikan seperti sekolah dasar sampai universitas akan dibangun dalam waktu dekat ini. Hal ini sesuai dengan cerita di masa lalu di mana Kinan Group sendiri memiliki sekolah khususnya untuk mencari bibit-bibit unggul sejak dini. Hanya saja untuk sebutan namanya, Eva masih ragu apakah komplek ini nantinya diberi nama atau dibiarkan begini saja. Saat memikirkan semuanya, Eva merasa terlalu cepat untuk menyimpulkannya sehingga dia lebih memilih untuk menelpon Kuni dan membahasnya bersama. Sementara di tempat lain, Kuni baru saja bangun setelah 2 hari bercinta dengan beberapa bidadarinya, termasuk Ismi, Alice, Vania, Steffi, Stella, Puspita, Dewi, Sisel, Vela, Mela dan Kinan. Khusus untuk Ismi, dia sebenarnya terkejut saat mengetahui cerita yang memilukan bagi dirinya di mana Kuni telah mempek sayanya karena ayahnya Bobby Mardi sempat mau melecehkan Mela. Meskipun sedikit kecewa, tapi Kuni menegaskan kalau itu memang kesalahannya dan dia menebusnya saat ini di kehidupan yang sekarang yang membuat Ismi sedikit canggung. Tapi saat dia berada di dekat Kinan dan yang lainnya membuat Ismi merasa jika di sini adalah keluarga yang sebenarnya. Tidak ada yang saling cemburu, tidak ada yang merasa baik, tidak ada yang merasa cantik dan seksi. Bahkan jika dilihat, wajahnya masih kalah cantik dari Puspita dan Kinan yang notabene mereka adalah orang kurang berada. Sedangkan untuk Dewi dan Stella, dia tidak menyangka jika Kuni berhasil memiliki mereka.
Meskipun Ismi masih belum menyadari kalau masih ada Zelda dari kerajaan Oceani yang sekarang jabatannya seorang ratu, Eve dari Black Gold yang menjadi seorang presiden, dan juga Murn, pemilik perusahaan Ground the Futures yang terkenal itu. Semua itu akan Ismi ketahui secara bertahap. Tapi memang yang terbaik bagi Ismi saat ini adalah bergabung menjadi salah satu bidadari Kuni. Saat teleponnya berdering, Kuni baru saja bangun dan sedang memandangi beberapa wanita yang masih terlelap di sekelilingnya. Termasuk Kinan di sebelah kiri dan Dewi di sebelah kanannya. Ada apa Eva, ucap Kuni sambil membelai rambut Kinan. Aku sudah menyelesaikannya Kun. Aku akan mengadakan rapat 2 jam lagi di mansion dan ini adalah rapat keluarga untuk membahas bisnis Kinan Group. Selain itu, aku akan mengatakan kalau kamu dan semua orang sudah bisa pindah ke mansion. Terang Eva. Baiklah, kami akan tiba dengan tepat waktu. Ucap Kuni lalu menutup teleponnya. Baiklah, sekarang saatnya kita mandi. Kita akan mengadakan rapat keluarga, bidadari keluarga Mirza. Ucap Kuni sambil melebarkan kekuatannya untuk mengisi tenaga masing-masing setiap bidadarinya. Jika dulu, Kuni bisa mengisinya dengan ciuman yang langsung efektif, tapi itu membutuhkan waktu yang sedikit lama karena Kuni hanya bisa melakukannya satu persatu. Dan sekarang, karena dia sudah memahami kekuatannya, jadi cara enak itu dia tinggalkan jika yang dia obati adalah beberapa orang sekaligus. Meskipun sedikit tidak terbiasa, tapi itu sepadan saat semua wanitanya bangun satu persatu dengan tubuh yang segar bugar. Kun, ada apa? Ucap Kinan sambil mengucap matanya. Semuanya diharap mandi dulu. Kita akan mengadakan rapat keluarga. Teriak Kuni lagi yang membuat semuanya sedikit terkejut. Rapat keluarga, ucap beberapa wanita hampir bersamaan. Kemudian mereka mandi bersama-sama di mana satu pria dan 11 wanita berendam di air yang sama. Sayangnya aku skip karena banyak yang mengeluh dengan adegan panasnya di sini. Hihihihihi. Kurang 1,5 jam sebelum kita ke sana, jadinya aku akan menjemput beberapa orang dulu. Ucap Kuni lalu dia berdiri duluan dan mata setiap wanita langsung melotot saat melihat tonggak besar itu yang telah memberikan mereka kenikmatan selama 2 hari terakhir ini. Setelah itu Kuni pergi menjemput Zelda, Murn dan Eve yang tentu saja waktu di negara mereka sudah siang. Untuk Zelda dan Eve, mereka tidak menolak meskipun Kuni mengajaknya sedikit mendadak. Sementara Murn, dia masih ragu karena selain Sven belum pulang sekolah. Murn takut Kuni menolak perasaannya karena kebodohannya di masa lalu. Tapi karena Kuni mengatakannya dengan perasaan yang sangat mendalam sekali, membuat Murn akhirnya mengerti kalau Kuni adalah laki-laki sejati yang tak boleh dia lepaskan. Tak berselang lama, 2 jam telah berlalu dan saat menghitung, ada 16 wanita yang tanpa terasa berada di sekitarnya. Minus Lisa dan Mona yang masih ambigu. Tapi untuk ke-14 wanita lainnya sudah positif akan menjadi Nyonya Mirza. Lalu mereka semua memasuki pintu teleportasi yang dibuka oleh Kuni, dan pada saat mereka keluar, Mika sudah berada di sana dengan gimik wajah yang sangat terkejut sekali. Ternyata Nona Eva tidak berbohong, gumam Mika lirih sebelum akhirnya Sisel memanggil namanya. Mika, apa yang kamu lakukan di sini? Ucap Sisel yang membuat Mika tersadar. Selamat pagi Nona Sisel. Aku disuruh Nona Eva untuk menjemput Anda dan mengantar Anda menuju ruang pertemuan. Ucap Mika yang sudah terlihat profesional. Sementara Kuni sedikit terkejut juga karena dia bisa merasakan kalau ada lebih dari 100 orang yang ada di dalam mansion ini. Dan lagi dia juga bisa merasakan kalau Eva tidak sendirian di ruang pertemuannya.